Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, Jinda Gihana. Kali ini saya ingin membahas tentang transportasi umum yang sedang ramai dibicarakan oleh warga di Bali khususnya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, dalam waktu kurang lebih 3 bulan belakangan ini, pasti teman-teman semua sering kan melihat bus warna merah yang sering lalu lalang melewati jalanan di sekitaran Tabanan, Denpasar, Kuta, Sanur, bahkan sampai ke Ubud juga loh. Memang transportasi seperti inilah yang selama ini kita tunggu-tunggu, khususnya bagi warga Bali ataupun wisatawan yang menginginkan transportasi yang aman, nyaman, dan murah selama kita berada di Bali. Kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman dengan menaiki bus Trans Metro Dewata ini ya teman-teman. Jadi hal apa saja yang perlu kita tahu agar kita dapat menaiki bus ini? Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama, dari mana saja halte tempat kita bisa menunggu dan berhenti. Untuk mengetahuinya, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengunduh aplikasi Teman Bus pada smartphone kita masing-masing ya teman, agar kita bisa mengetahui rute masing-masing koridor bus dan menyesuaikan dengan tempat tujuan kita. Dan jangan lupa pastikan bahwa kita naik ataupun turun hanya pada halte-halte yang telah tersedia ya. Yang kedua, untuk pembayarannya. Bus Trans Dewata ini tidak menerima pembayaran menggunakan uang tunai ya. Tetapi sebagai gantinya siapkan kartu non tunai yang biasa kita gunakan untuk membayar tol. Tinggal tap pada alat yang tersedia, maka saldo kita akan terpotong secara otomatis. Dan pembayaran ini berlaku untuk setiap kali kita naik. Harganya pun cukup murah loh, hanya di kisaran 3.500 saja per kali naik. Murah bukan? Yang ketiga, dari pukul berapa sih bus Trans Dewata ini beroperasi? Ternyata bus ini beroperasi sejak pukul 3 pagi setiap harinya dari Denpasar teman-teman. Wow, pagi sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin akan mengejar waktu untuk pergi ke bandara pagi-pagi sekali, bus ini sudah tersedia loh. Begitu juga untuk waktu terakhir beroperasi di malam hari. Bus Trans Dewata ini dapat melayani teman-teman sekalian sampai dengan pukul 9 malam. Namun bagi teman-teman yang berada jauh dari Denpasar, ada baiknya teman-teman memastikan jam keberangkatan dan kedatangan bus terakhir pada terminal yang terdekat. Yang keempat, karena jumlah armada bus Trans Dewata ini sangat banyak, jadi waktu tunggu yang diperlukan untuk kita menunggu setiap bus hanya berkisar sekitar 3-5 menit saja teman-teman. Sangat fantastis bukan? Jadi kita tidak perlu panik dan lari-larian ya apabila kita tertinggal bus yang di depannya, karena tidak perlu waktu lama kok menunggu, kita akan segera mendapatkan bus yang berikutnya. Nah, hal-hal tersebut di atas adalah hal-hal yang perlu kita tahu ya teman-teman, agar kita bisa menaiki bus Trans Dewata ini dengan nyaman. Selanjutnya, agar kita juga nyaman selama berada di dalam bus Trans Dewata ini, kita harus memperhatikan apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita berada di dalam bus ya teman-teman. Di dalam bus ini kita dilarang merokok, dilarang makan dan minum selama kita berada di dalam bus. Dilarang membawa senjata berbahaya, dilarang membawa hewan piaraan, dilarang membawa barang-barang yang berbau tajam yang dapat mengganggu penumpang yang lainnya. Dan yang terakhir mungkin kita dilarang berpacaran ya teman-teman. Di dalam bus ini juga disediakan tempat sampah loh, baik di depan maupun di belakang. Jadi, hentikan kebiasaan kita untuk membuang sampah sembarangan ya, sekecil apapun sampah itu. Lalu, di sini juga ada 2 kursi prioritas juga, teman-teman. Kursi ini dikhususkan bagi para lansia, wanita hamil, dan para penyandang disabilitas. Jadi, kita sebaiknya tidak berebut kursi dengan mereka ya.
Dan satu hal lagi yang tak kalah penting untuk kita ketahui sebagai jaminan kenyamanan kita, bahwa ternyata bus Trans Dewata ini dilengkapi dengan kamera pengawas loh, alias CCTV. Jadi kalau misalnya kita memiliki barang yang tidak sengaja tertinggal di dalam bus, kita bisa melaporkan kehilangan tersebut. Oke teman-teman, jadi sekian ulasan yang bisa saya bagikan untuk teman-teman sekalian mengenai bus Trans Dewata yang baru ini ya. Kalau ada pertanyaan dan saran, teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan saya yang lainnya. Terima kasih.